lembaga, perusahaan, kelompok, dan juga organisasi pasti memiliki tujuan. Agar tujuan-tujuan tersebut bisa dicapai secara efektif dan efisien, dibutuhkan seorang pemimpin. Pastinya sosok pemimpin adalah seseorang yang menerapkan sifat kepemimpinan dengan baik dan benar. Karena kepemimpinan adalah hal yang memegang peranan penting, yang dominan, kritikal, krusial dalam keseluruhan upaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pendidik. Senang sekali kembali Tunjuk Ajar menemani pagi hari Anda. Bersama saya Fidra dan kali ini mengisi inspirasi pagi Anda di hari Jumat 2 Februari 2024. Telah hadir bersama kita pagi hari ini seorang ibu yang penuh dengan prestasi dan pastinya menginspirasi kita semua serta semangat yang tinggi dan akan berbagi pengalaman, dan beliau adalah Ibu Geni Wiliarti. Selamat pagi Ibu. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, cerah sekali ya. Ya. Ibu tuh selalu menggambarkan kecerahannya dari penampilannya, berwarna-warna ya. Kemudian pagi ini kebetulan kita pakai yang soft kayaknya Bu ya. Iya, memang soft ini ya di pagi Jumat yang penuh berkah ini. Amin. Iya. Dan sahabat pendidikan, Ibu Geni adalah saat ini sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pekanbaru setelah tahun 2003 Ibu, mulai dari 2023 hingga sekarang. Setelah sebelumnya Ibu juga pernah menjadi kepala sekolah, kemudian loncat lagi ke sekolah yang lain, ya Bu ya, tepatnya di SMK Negeri 6. Kemudian untuk berapa tahun Bu di situ? Lebih kurang 5,5 tahun. 5,5 tahun. Kemudian ke sekolah yang lain lagi ya Bu ya, di SMK Negeri 8. Tapi ini kayaknya tidak terlalu lama ya Bu ya? Iya, 3 bulan. 3 bulan, kemudian kembali lagi ke SMK Negeri 1. Iya. Sepertinya 3 sekolah ini aja saja Bu ya? Iya, 3 sekolah. 3 sekolah, artinya 3 periode begitu Bu? Iya, 3 sekolah dalam waktu 4 periode ya, 4 tahapan ya. 4 tahapan. Dan kalau rasanya seorang ibu yang begini tuh pasti ada sesuatu yang luar biasa di belakangnya atau di dalamnya. Nah, kita mau tahu dulu, menurut Ibu kepemimpinan itu seperti apa sih Bu? Kalau Ibu bercerita tentang kepemimpinan, secara simpelnya itu adalah bagaimana cara mempengaruhi orang-orang, ya, agar orang-orang tersebut satu tujuan dengan kita. Iya, betul betul. Nah, itu menurut Ibu yang dikatakan dengan kepemimpinan. Jadi bisa satu visi dan misi ya Bu ya? Jelas tentu kalau misalnya kita menerapkan kepemimpinan itu dalam sebuah lembaga, sudah pasti lembaga itu punya tujuan. Ya. Jadi bagaimana upaya kita sebagai pemimpin untuk menggiring bawahan kita ini mau sama-sama satu tujuan dengan kita. Iya. Begitu. Dan sebagai seorang ibu, seorang perempuan, bawahannya nggak cuma perempuan pastinya ya Bu ya? Ya, sudah pasti. Banyak perempuan, laki-laki, tua, muda, dan itu susah sekali ya Bu ya, menyatukan persepsi itu maksudnya. Betul, betul. Jadi dalam hal ini, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, memang kita mengetahui ya, gaya kepemimpinan itu banyak sekali. Betul. Ada kita mengenal dengan gaya kepemimpinan yang demokratis, yang otoriter, yang karismatik, kemudian ya. Nah, semua gaya kepemimpinan itu bagi seorang pemimpin itu bisa dipakai dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Namun dari kesemua gaya kepemimpinan, kita harus selalu mengikuti perkembangan, baik itu perkembangan teknologinya hari ini, perkembangan dunia pendidikan hari ini, itu harus selalu kita ikuti. Sehingga Ibu itu lebih cenderung mengarah gaya yang kita sebutkan dengan gaya kepemimpinan transformasional. Jadi itu gabungan dari semua gaya-gaya kepemimpinan yang ada dalam teori. Jadi kita mengangkat karena dengan situasi, kondisi hari ini kita baca perkembangan teknologi yang cukup pesat, maka kita harus membuat suatu gaya. Semua gaya kepemimpinan itu, tipe kepemimpinan itu kita jadikan satu. Maka kita menerapkan lebih banyak Ibu memakai gaya kepemimpinan transformasional. Jadi apa itu gaya kepemimpinan transformasional ini? Ini adalah sebagai upaya dari seorang pemimpin bisa menginspirasi para pengikutnya
Jadi dia berusaha untuk membuat pengikutnya itu terinspirasi. Nah, biasanya gaya kepemimpinan transformasional ini, pemimpin itu lebih banyak menyampingkan kepentingan pribadinya. Ya, jadi dalam arti kata dia lebih banyak fokus ke kebaikan organisasi. Dan dia berusaha mempengaruhi stafnya, bawahannya itu untuk ikut menjiwai di dalam organisasi itu. Seperti itu. Wah, itu berarti banyak bentuk yang harus dipahami dulu sebelumnya ya Bu ya. Dan luar biasa itu juga pasti berhubungan dengan waktu ya Bu ya. Maksudnya waktu yang akan mungkin membuat Ibu mampu melakukan hal tersebut. Karena kalau satu gaya kepemimpinan mungkin tidak cocok untuk satu tempat saja gitu ya Bu ya. Dalam situasi seperti itu, keadaan seperti itu mungkin tidak bisa. Jadi mungkin juga ya Ibu memilih gaya seperti itu karena sudah punya pengalaman dari satu lembaga ke lembaga yang lain dengan karismatik individu, masing-masing orang itu berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Betul sekali. Dan itu tadi waktu juga yang mengajarkan ya Bu ya. Mengajar kita. Benar. Menjadi Ibu lebih luar biasa di lain tempat lagi. Dan lain tempat, lain lagi orangnya, lain tempat, lain lagi orangnya. Banyak lagi yang harus dipahami sebagai pimpinan ya Bu ya. Pastinya banyak kendala ya Bu ya menghadapi berbagai macam versi orang-orang gitu. Jangankan di sekolah, mungkin di rumah juga kita harus belajar memahami keluarga gitu. Betul. Apa ya, barangkali apa strategi Ibu bisa masuk ke semua personal sifat ya, gitu ya, personal. Bagaimana supaya bisa mereka paham apa yang ingin Ibu sampaikan, bisa menerima gitu. Nah, di sini kalau Ibu lebih cenderung ya, setiap berada di suatu sekolah itu pasti nawaitu Ibu, niat Ibu itu pasti ingin menanamkan kebaikan. Jadi dengan suatu tekad seperti itu, Ibu mencoba untuk menaburkan selalu kebaikan kepada personal yang ada di sekolah yang bersangkutan. Misinya ya Bu ya? Itu Ibu bawa. Kemudian yang kedua, Ibu tipe orangnya itu bagaimana menjadikan guru kita itu adalah sebagai teman, sebagai sahabat, begitu ya. Kadangkala sebagai adik kita, kadangkala sebagai kakak kita, kadangkala sebagai saudara kita, dan kadangkala Ibu perlakukan staf itu sebagai anak Ibu. Artinya dengan Ibu melihat TV dari dia ini sepertinya ingin dimanja, ingin disentuh dengan kata-kata yang mengajak, ya kan, dengan lembut, maka terpaksa Ibu harus memperlakukan mereka sebagai anak di suatu waktu. Itu adalah salah satu strategi. Jadi di situ Ibu bermain mengendalikan perasaan. Ibu sendiri itu harus punya suatu kekuatan untuk bisa mengendalikan perasaan. Benar. Walaupun dikala itu Ibu tidak suka sebetulnya dengan pasti moodnya berubah-ubah kan Bu? Tapi karena Ibu kembali ke niat awal untuk menaburkan kebaikan, maka Ibu harus mempengaruhi mencoba untuk mengendalikan perasaan Ibu dan mempengaruhi pikiran daripada staf dan bawahan kita ini, guru maupun bawahan kita, mencoba membawa mereka ke perasaan Ibu, mencoba membawa pikiran mereka ke pikiran Ibu, kita. Sehingga nanti sikap mereka dan perilaku mereka perlahan akan berubah menuju tujuan daripada organisasi kita tadi. Nah, begitu. Berarti Ibu tidak boleh gampang baper ya Bu. Dan sudah terlatih untuk itu sepertinya. Benar. Karena kalau yang baik itu pasti menularkan ya Bu ya ke yang lain. Jadi kalau innernya baik, ke kitanya juga nyampainya enak. Benar. Wow, luar biasa ya. Mungkin apa karena itu pengaruh seorang ibu juga kali ya Bu ya? Barangkali kan, ada juga ya faktor ibu. Kemudian juga semua orang, semua bawahan, semua guru, semua staf dan pegawai itu pasti ingin diperhatikan. Kuncinya itu ingin diperhatikan. Benar. Tapi kita memperhatikan mereka kan tidak harus kita memberikan dalam bentuk koin, dalam bentuk sebuah penghargaan, dalam bentuk pemberian, tidak. Tapi kita bisa menyatukan hati kita dengannya, dan jiwanya juga menyatu dengan jiwa kita. Begitu yang harus kita ambil. Nah, menjemput jiwa seseorang, misalnya kan
di SMK 1 pada tahun 2013 Ibu berkecimpung di sini sampai 2018 dengan jumlah guru yang cukup banyak 80 orang. Betul. Kemudian Ibu pindah ke SMK 6 lebih kurang 5,5 tahun. Itu lebih kurang 80 orang juga guru dan pegawainya. Tentu kan satu persatu akan Ibu jemput. Iya, betul. Hati dan jiwa mereka menyatu dengan kita. Nah, itu harus punya trik ya, menjemput hati. Walaupun kita mungkin kondisi kita itu dalam keadaan yang tidak selalu benar, hati kita sendiri kita nggak tahu tidak selalu mood, tapi kita harus berusaha membuat kita mood. Betul. Berusaha untuk bisa kita itu tidak ada masalah begitu. Dan berusaha kita itu tidak menampakkan kita punya masalah. Walaupun itu kita punya masalah mungkin ya, tapi tidak kita tampakkan kita itu punya masalah. Betul. Sehingga teman itu melihat kita, oh kepala sekolahnya fresh, bisa dong kita untuk sharing nanti, bisa ya kita kunjung. Sehingga mereka tak melihat waktu untuk bertemu berdiskusi. Dan nggak sungkan ya Bu ya? Nggak sungkan. Karena wajahnya Ibu tuh selalu fresh, wah ini enak nih Ibu. Gitu, jadi kan nggak tahu, padahal kita belum makan, kalau ada makan ya, belum sarapan gitu ya. Seperti sekarang belum sarapan misalnya, tapi kita harus siap menyediakan waktu untuk mereka. Benar. Wow, luar biasa sekali ya. Kayaknya memang pilihan kalau begitu ya Bu ya, nggak bisa jadi pemimpin yang tiba-tiba karena sesuatu dan lain hal kemudian blok gitu, akan sangat susah sekali. Pengalaman yang membawa betul sekali. Dan sejauh Ibu memimpin, mungkin barangkali ya Bu, hal tersulit mungkin nggak ada sih ya, tapi pasti ada yang sedikit terbawa ke istirahat malam barangkali. Apa ya, kok susah ya mau ngebangun ini ya, salah satunya nih kita baru menjadikan tempat ini jadi tempat yang lebih rileks gitu Bu. Dia tempat belajar ya, pustaka, tapi lebih rileks ya Bu ya, nggak kaku gitu. Itu kan juga berkat inspirasi Ibu, ide Ibu di sini, oh bikin seperti ini. Itu hal apa lagi yang tersulit yang pernah Ibu rasakan ketika akan membuat sesuatu atau memecahkan sesuatu gitu? Pasti ya, seorang kepala sekolah itu dia pasti untuk menjalankan program-program yang dia inginkan. Apalagi sekarang ini di Kementerian Pendidikan, apalagi khusus untuk vokasi itu banyak sekali luncuran program-program, karena SMK itu sangat jauh berbeda dengan sekolah umum biasa. Jadi kita harus update terus dengan program itu kan harus kita kejar. Mana yang menjadi bantuan, inspirasi dari kementerian harus kita ambil. Kita jemput begitu. Jadi kendala pasti ada yang kita temukan dalam program-program yang kita lakukan. Namun yang terpenting bagi Ibu pada saat kita mau menyampaikan program itu, kuncinya komunikasi. Komunikasi kita sampaikan kepada staf bawahan kita, guru kita itu memang tersampaikan. Jangan melalui orang lain. Langsung begitu ya Bu? Langsung, apapun ini langsung. Walaupun itu halnya itu bagi kita kecil, kok harus juga melibatkan Kepsek, kepala sekolah, benar. Tidak, bagi seorang bawahan mereka dihargai loh. Hari ini mereka diundang oleh kepala sekolah membahas ini. Mereka bukan main. Kita kembali ke diri kita sebagai bawahan. Wow, aku ini diperhatikan. Betul sekali Bu. Pimpinan kita. Ini program apa lah ya yang mau jadi rasa berat yang awalnya mau dikerjakan oleh bawahan itu karena kita sudah melakukan komunikasi dengan baik, dengan intent dan memberikan keyakinan. Jadi program ini kita jalan. Saya sebagai kepala sekolah ada bersama kalian. Nah, jadi katakan demikian. Jadi ada semangat ya Bu. Ketegasan. Padahal mungkin kepala sekolah ini mempunyai banyak kesibukan, tapi dia harus mencuri waktu untuk berada di sini. Contoh kita sedang melakukan pembenahan perpustakaan. Kita udah komit lewat komunikasi. Jadi akhirnya kita bisa mengerjakan perlahan untuk kebaikan. Jadi intinya satu, komunikasi. Kedua belah pihak. Semua yang akan kita luncurkan. Dengan komunikasi semua bisa sepertinya diatasi. Gitu. Baik Bu, tadi Ibu sempat cerita tentang gaya transformatif
Nah, sebenarnya apa esensial dari gaya transformatif tersebut, Bu? Khususnya untuk di SMK Negeri 1 Pekanbaru ini. Ya, baik. Esensial kepemimpinan transformatif itu, ini adalah bagaimana upaya daripada seorang pimpinan untuk bisa mengubah potensi itu menjadi energi nyata. Oh, oke. Jadi energi nyata terlihat ke bawahan. Apa yang telah diberikan infusnya oleh pimpinan. Jadi kan bersifat infus ya. Iya. Pimpinan itu hanya menyuntik dan menaburkan apa yang akan diperintahkan sesuai dengan program. Kemudian menjadi energi nyata juga mengubah potensi lembaga ini menjadi energi untuk meningkatkan ke mutu dan hasil pembelajaran di sekolah. Akhirnya tetap kepada kualitas pembelajaran pada akhirnya. Iya. Apa yang akan dilakukan di sekolah kita ini di SMK Negeri 1 Pekanbaru, baik itu kita mau membuat pustaka kita ini sesuai dengan petunjuknya, itu sebetulnya kan untuk kualitas pembelajaran siswa. Ya. Kemudian kualitas pembelajaran siswa itu kan bukan harus kurikulumnya itu tercapai sedemikian rupa, bukan begitu. Tapi esensial di dalam kurikulum itu bagaimana teman-teman guru-guru itu kita ajak metode mereka dalam melakukan sesuatu di ruang pembelajaran itu, di ruang kelas dalam bentuk real, nyata. Jadi yang diterima anak itu nyata. Bukan tidak nyata. Jadi itu esensial sebetulnya di dalam kepemimpinan transformatif itu, kita mengubah potensi yang akan kita bangun itu menjadi sebuah energi nyata, sebuah keadaan yang real. Jadi kalau siswa itu lebih banyak dibuat metode pembelajaran oleh guru, proyeknya berupa proyek yang real, nyata, hasilnya terlihat. Nah, itu yang mau kita giring dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu esensialnya sebetulnya. Apapun yang akan kita bangun di sekolah ini, itu semuanya pasti ending akhirnya adalah untuk kualitas pembelajaran. Tidak untuk siapa-siapa, tapi adalah untuk kualitas pembelajaran. Dan terlihat nyata gitu tadinya. Nyata. Agar ketika kembali ke masyarakat, mungkin siswa kita itu bisa memberikan yang terbaik ya Bu ya. Karena contohnya yang kita harapkan kan lulusan kita itu seharusnya sebelum mereka menyelesaikan pendidikan di sini, itu sudah ada perekrutan dari dunia usaha. Kita harapkan seperti itu. Karena kembali kita kan istilah di kementerian itu, di Direktorat Vokasi, untuk SMK itu harus menjalankan 8+.I. Nah, jadi bagaimana kita menyusun kurikulum dengan dunia usaha, bagaimana guru bisa magang di dunia usaha, bagaimanapun siswa sebaliknya juga bisa magang di dunia usaha. Nah, itu semuanya kita sounding bersama dunia usaha. Dan pada akhirnya setelah mereka itu mendapatkan anak kita belajar dunia usaha, kita juga memberikan soft skill, dunia usaha memberikan skillnya untuk anak kita, mereka berani untuk merekrut anak kita. Harapan kita kan demikian. Dan orang tua juga seperti itu kayaknya Bu ya. Jadi bukti sebuah sekolah itu berhasil untuk SMK itu adalah banyaknya terserapnya lulusan di dunia usaha. Iya, sebagai tenaga kerja yang siap digunakan. Wah, itu kalau itu kayaknya memang standarnya SMK ya Bu ya. Standar keberhasilan kita ya Bu ya. Mungkin kalau untuk berbicara mengenai kelulusan yang kita inginkan dari dunia usaha, link and match mungkin ada waktu khusus kita bicarakan. Karena memang kalau udah berbicara soal dunia usaha sifatnya luas ya Bu ya. Luas sekali. Dan memang harapan orang tua dan guru di SMK itu pasti memang mampu diterima di dunia usaha. Betul. Dan itu tadi sepertinya sedikit harapan Ibu ya. Tapi kalau begitu kita mau harapan Ibu sebenarnya seperti apa sih ke depannya di SMK Negeri 1, buat SMK Negeri 1, buat Ibu sendiri barangkali. Baik, Mem Pidra, bahwa kita semua mulai dari kepala sekolah, guru, pegawai, seluruh stakeholder di sekolah ini, baik dunia usaha maupun komite orang tua, bahwa sekolah kita ini kan memiliki visi. Visi sekolah kita itu adalah terwujudnya lulusan SMK Negeri 1 Pekanbaru yang berkarakter, kompeten, kemudian mereka itu memiliki jiwa entrepreneurship, mampu bersaing di era global yang kita hadapi saat ini. Jadi harapan kami sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 ini adalah mengajak semua rekan-rekan guru bersama dengan pegawai, seluruh stakeholder, mari kita fokus pada visi kita.
yaitu mewujudkan lulusan SMK Negeri 1 yang berkarakter, yang mampu bersaing dunia usaha dan industri. Jadi kita satu tujuan, itu harapan yang kami harapkan. Nah, untuk itu melalui visi ini marilah kita menurunkan dalam bentuk program kita masing-masing. Kalaulah seorang kepala sekolah tentu runtut programnya sesuai dengan turunan dari visi misi. Kemudian sebagai wakil kepala sekolah juga demikian. Sebagai guru juga punya visi misinya masing-masing. Nah, begitu harapan yang kita harapkan sehingga kita memang sejalan ya untuk membawa institusi kita ini menuju satu tujuan. Itu harapan kita. Sukses pastinya ya Bu ya, harapannya. Iya. Baik. Mudah-mudahan tadi harapan Ibu yang juga merupakan harapan kita semua ya, amin, mudah-mudahan sampai ke sana. Amin. Iya. Dan terima kasih sekali Ibu sudah mengganggu waktunya sekian puluh menit, sudah berbagi ide, berbagi inspirasi, dan mudah-mudahan juga inspirasi yang Ibu sampaikan menular dan pas di Anda semua sahabat pendidikan. Baik, sahabat pendidikan, demikian dulu pertemuan kita hari ini. Jumpa kita di Tunjuk Ajar Podcast. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih yang sebesarnya untuk Ibu Geni Wilyarti, dan mudah-mudahan akan ada bahasan menarik lagi di pertemuan berikutnya. Saya Fidra pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.